Alhamdulillah, Pak, saya hormati. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, hari ini kan hari bebas. Dalam rangka silaturahim, bertata krama, bercanda, ngobrol dengan teman. Saya hanya mempersilahkan bebas ngobrol, makan, minum dan sebagainya. Hanya saja saya ingin pesan ini, guru kami, ulama kami yang menyampaikan, judul hari ini adalah panjang umur dan perjalanan panjang, dikutip dalam surat yang paling pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Di dalam Al-Quran itu dari sekian banyak surat, dari 113 surat, yang begitu banyak, yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Ini perjalanan panjang ini saya insya Allah dalam waktu 15 menit mudah-mudahan tuntas. Dua ayat atau ayat yang pertama kata Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Kalau di depannya ada huruf qasam, itu namanya huruf sumpah. Berarti Allah sudah menyampaikan, sungguh aku telah beri kalian, kita semuanya yang ada di sini, nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat indah sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua, Pak. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, Al-Kautsar itu Allah memberikan Al-Kautsar, kalau bahasa kita telaga, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di mahsyar, di arah mahsyar Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya bisa meminum pada saat kehausan. Yang kedua, Al-Kautsar akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad ketika semuanya masuk ke dalam surga. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang yang masuk ke dalam surga 70.000 tanpa dihisab. Perhatikan, 70.000 tanpa dihisab masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW sujud di situ di hadapan Allah dan tidak mengangkat kepalanya. Lalu Allah bertanya, Muhammad, apa yang kamu inginkan? Ya Allah, umatku begitu banyak. Lalu apa yang diinginkan kau Muhammad? Yang lain juga ingin masuk surga tanpa dihisab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammad, yang 70.000 masuk tanpa hisab, setiap satu orang aku membolehkan mengambil 70.000 lagi setiap satu orang. Bayangkan Pak, dari 70.000 setiap satu orang mengambil 70.000, kalau dikalikan sama saya, kali-kali Indonesia, kali-kali dikit, ini sekitar 4,9 miliar. Jadi 4,9 miliar masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Pertanyaannya, mudah-mudahan yang hadir di sini masuk surga tanpa dihisab. Ini surat Al-Kautsar berbicara, Bapak nanti kalau punya kitabnya di atau hasilnya dalam edukasi dan dibaca di situ, sangat sungguh luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kalau kita mau ke Amerika, kalau kita mau ke luar negeri, satu syaratnya harus punya uang untuk perjalanan. Yang kedua harus bisa bahasa di perjalanan. Alamat lancar. Sama kita dalam kehidupan di dunia ini, panjang kehidupan ini, seusia kita, kalau usia kita 100 tahun, ya Alhamdulillah, berarti 100 tahun. Tapi bumi belum tentu 100 tahun. Sekian juta tahun yang akan datang, kiamat terjadi. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana dalam perjalanan kita ini, kalau ke Amerika uang banyak, bisa bahasa, semua bahasa bisa lancar. Sama dengan kita dalam kehidupan. Kalau dalam kehidupan kita ini di dunia selamat, ada pertanyaan kepada saya, emang Pak Yani ada pertanyaan di alam kubur, di
dalam surat yang ke-40 ayat yang ke-46 ada pertanyaan. Ditanya oleh malaikat. Bayangkan, ditanya oleh malaikat. Kalau pertanyaan malaikat lancar, apa kata malaikat? Duduk, tidur sampai kiamat datang. Kiamat terjadi, dia dibangunkan, apa kata dia? Jangan dibangun, jangan diganggu, saya lagi tidur. Padahal kiamat datang. Ini di dalam Al-Quran dijelaskan. Ini perjalanan panjang. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Ada seorang orang yang tua nanya kepada Nabi, ya Rasul, saya ini sudah tua, saya ini sudah tidak bisa banyak gerak, saya ini sudah tidak bisa banyak melakukan aktivitas, tapi saya ingin nilai kebaikan itu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajarkan yang sangat enteng sekali, Bapak Ibu. Hadisnya begini, kalimatani, kata Nabi, dua kalimat, khafifatan ala lisan, di lisan ini mudah diucapkan, habibatan ala rahman, Allah sangat mencintai terhadap dua kalimat itu. Kata Nabi, sakilatani fil mizan, di dalam timbangan kebaikan itu nanti kalau kita dihisab itu sangat berat sekali. Apa ya Rasul? Kata Nabi, baca setiap waktu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah sholawat malaikat sampai malaikat menulis pahalanya itu tidak sampai selesai, saking banyaknya, satu kata atau dua kata, tapi menulis nilainya yang sangat luar biasa. Contoh gini, saya menulis kata 100 juta. 100 juta itu kata-kata, ditulis di bawahnya 100 triliun, tidak ada yang beda, kata-katanya hanya sedikit yang berbeda, tapi nilainya banyak sekali. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mudah diucapkan, bisa kita semuanya, tapi di hadapan Allah sangat sungguh luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Yang kedua, tentang silaturahim, Nabi pernah menyampaikan dalam hadis, dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana panjang umur. Karena umur itu kata Allah surat yang ayat 49, li umat faidah ja'alhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yasta'khirun. Semua umur itu sudah dipastikan, sudah dijelaskan bahwa umur seseorang itu sekian tahun, dan sekian tahun. Yang jadi masalah, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ada malaikat mau mencabut usia umur seseorang itu hari ini misalnya. Tiba-tiba Allah memberikan sinyal kepada malaikat bahwa orang ini tadi malam bertemu dengan teman silaturahim, memberikan makan, memberi minum kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Malaikat bertanya, ya Allah, saya kan hari ini mau mencabut nyawa si fulan, kenapa hari ini ditahan? Kata Allah, mereka ini sering silaturahim, mereka ini sering memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan, tambah 10 tahun lagi. Saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita kira-kira kita ditanya 10 tahun lagi ke depan, apa kira-kiranya kalau hari ini kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti akan banyak bertanya. Mungkin kita akan lebih banyak memberikan kepada seseorang, kepada yang lain, sehingga dalam kehidupan kita ini akan panjang. Artinya kesempatan berbuat baik itu, Nabi katakan al-waqti asmin minal dhahabi wal fiddah. Waktu yang singkat itu kalau kita manfaatkan dengan kebaikan, maka manfaat itu akan kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan silaturahim, saya salut sama Bapak Haji Edi yang begitu solid dalam silaturahim, tidak pernah putus, dan saya sering dengan ibunya dulu komunikasi, dan silaturahim ini memang benar-benar menjalankan yang sangat luar biasa. Maka pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin selalu memberikan yang terbaik kepada kita semuanya dalam rangka memberikan sesuatu yang terbaik itu dalam kesempatan yang baik ini. Selamat datang Bapak Sekda
Kota Bekasi. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, saya terus. Pak Senda, Karena beliau saya nggak berani. Pak Senda, jangan begitu. Saya kan tadi minta izin, ya. Saya nggak tahu Pak Senda kalau Pak Senda mau kesini, saya mungkin nggak jadi kan. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan. Dalam situasi seperti ini, makanan mungkin sudah siap. Semuanya teman-teman ada yang mau nyanyi, ada yang mau ngobrol dan sebagainya. Tadi minta kami bersama-sama berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak terlalu lama menyampaikan tausiah karena mungkin seringlah melihat di TV, di radio, di TikTok dan sebagainya. Saya hanya mengingatkan kembali. Yang pertama adalah kita ini akan berjalan panjang sekali sampai nunggu hari kiamat. Satu. Yang kedua, silaturahim ini pupuk karena di sini apalagi kata Nabi begini. Julusus sa'ah kata Nabi begini. Duduk sebentar. Indal ulama dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah min ibadati alfi sanatin, dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Pertanyaan saya, siapa yang berani satu malam bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat? Tidak ada yang mampu. Tapi kalau kumpul seperti ini, ada semacam tausiah, saling mengingatkan, itu nilainya yang sangat luar biasa. Memang dilihat hanya biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah karena ini hadisnya sahih, sangat luar biasa, kita manfaatkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang barokah dan perpisahan kita ini perpisahan yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, saya cuma pesan, kalau di antara yang hadir pada saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik, yang soleh-solehah, satu orang saja ada yang masuk surga lebih dahulu. Kata Nabi tadi sudah bilang, dari satu orang yang masuk surga boleh mengambil 70.000. Bayangkan, kalau misalkan kita ketemu di sini di silaturahim masuk ke dalam surga satu orang, ditanya, Pak Chandra di mana ya? Ada, alhamdulillah. Pak Haji ini Basnas mana? Oh ada ya. Ini Pak Haji Basnas ada. Sama Pak Saka, perlu diketahui beliau itu sama saya mempertahankan bagaimana Basnas maju. Dari saya yang bikin SK-nya, bikin perwalnya dulu itu sebulan Pemda itu bisa memberikan tugasnya cuma 350 ya tadi ya. Sekarang sudah hampir 2 miliar setiap bulan Pak. Tepuk tangan dong. Ini untuk bersama kita, alhamdulillah. Beliau tuh sampai rewel, kayaknya kumaha. Saya jalan, saya minta izin untuk bikin perwal, alhamdulillah. Sekarang hampir 2 miliar Pak. Setiap bulan kita ini diutang ke Basnas dari pemerintah Kota Bekasi. Alhamdulillah saya sama beliau masih hidup, masih ada. Mudah-mudahan berkah sekali. Mari kita bersama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah di dalam surat An-Najm, kata Allah begini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Terakhir kata Allah, Qul, sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, jangan putus asa dari rahmatku. Jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Kalau sudah la taqnatu min rahmatillah, jangan
Innallaha sesungguhnya Allah yaghfiru mengampuni dosa-dosa jami'an semuanya. Innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah Maha Ghafur Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengampun atau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, terakhir kali ini untuk menyampaikan ayat ini. Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan tentang sholat sunat. Kata Nabi, rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih besar daripada dunia dan isinya. Sahabat bertanya, ya Rasul, itu sholat sunat besar sekali pahalanya. Iya. Bagaimana dengan wajib? Kata Nabi, kalau sholat wajib itu diibaratkan kamu punya rumah. Di belakang rumah kamu itu ada kalinya besar, airnya bening. Kamu mandi 5 kali sehari, kira-kira bersih nggak badan kamu? Bersih ya Rasul. Itulah artinya waktu yang 5 yang Allah berikan untuk anak-anak ketika zuhur kita sholat. Misalkan lupa ngomongin orang, misalkan lupa melakukan kesalahan, ketemu asar. Di situ kan ada kata Rabbighfirli warhamni itu dihapus semua dosa-dosanya, dan insya Allah yang hadir di sini semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama memohon berdoa kepada Allah agar kita yang hadir dan orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengawali doa ini dengan membaca surat Al-Fatihah agar kita yang hadir di sini semuanya diberikan berkah umur dan panjang umur, dan bapak-bapak yang di depan kami ini adalah guru-guru kami, Bapak Sekda yang saat ini mudah-mudahan diberikan keberkahan